Halo, selamat datang di channel Dr. Hazelnut. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara Comandante Nitro Blade, Tiger Shark, dan juga Hammerhead. Dan secara kebetulan saya memiliki versi Comandante-nya itu berbeda-beda. Yang Nitro Blade ini saya sudah punya lama. Ini Mark III, kemudian X25 Tiger Shark, dan juga Lab Series yang Hammerhead. Jadi karena saya memiliki dengan seri yang berbeda-beda, sekalian saya akan melakukan sedikit pembahasan perbedaan seri tersebut. Jadi pertama-tama ini yang saya punya Mark III. Nah ini dia masih pakai jendolannya begini ya, pada tiang burnya. Sedangkan ini sepertinya memang versi Mark IV punya, dan berikutnya ini sudah yang jadi satu ini. Lebih baik secara estetika. Kemudian di Mark III ini dia masih memakai lubang seperti ini ya pada bagian stabilizernya. Sedangkan kalau sudah yang Mark IV ini dia sudah seperti ini. Jadi ini anti nyangkut meskipun bins yang sangat kecil. Sedangkan pada X25 ini dia stabilizernya dia unibody ya. Jadi dia langsung jadi satu semuanya. Dan kalau pada C40 di bagian tengahnya sini nih dia ada lubang. Jadi binsnya itu dia langsung tersebar merata. Sedangkan pada X25 ini dia jadi satu semuanya. Jadi binsnya itu baru tersebar itu pada bagian bawah. Lalu juga dari segi material. Nah ini yang versi Mark III atau Mark IV yang standar, itu biasanya mereka memang dilapisi oleh kayu atau juga dilapisi oleh yang berwarna-warni, seperti itulah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang Lab Series, ini memang stainless steel-nya berbeda. Nah ini lihat ya, bentukannya seperti ini, dan juga yang saya sempat singgung waktu saya bahas di grinder ini, inilah penulisannya yang menurut saya cukup spesial. Jadi di Lab Series ini bodinya ini memang dibuat dari satu blok stainless steel, kemudian dipotong membentuk bodi. Jadi memang proses pembuatannya itu dia berbeda. Dan itu secara singkat saja. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau melihat secara lebih detail di masing-masing grindernya, itu saya sudah pernah bahas satu persatu. Sekarang kita lihat dari aspek burr-nya. Jadi secara inner burr-nya ini relatif boleh kita bilang sama. Tetapi kalau saya perhatikan yang Hammerhead ini dia sedikit lebih berkilau dibandingkan yang Nitro Blade yang lama dan juga yang Tiger Shark. Dan ini saya nggak tahu ya, apa karena perbedaan proses pembuatan juga, tetapi yang jelas sih performanya sama baiknya semuanya. Dan memang saya sudah pernah menanyakan Komandante apakah Mark III saya dulu itu belum ada penamaan Nitro Rex, semuanya masih disebut Nitro Blade saja. Dan apakah Mark III saya itu memiliki stainless steel yang sama gitu. Dan menurut Komandante secara umum sama, tetapi memang seiring berjalannya waktu itu ada tuning sedikit-sedikit ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau bagi saya sih nggak masalah ya, karena bisa teman-teman lihat ini Mark III saya umurnya sekali lagi sudah 5 tahun lebih dan masih mulus. Biasanya kalau grinder lain dengan burr material yang standar dengan pemakaian rutin selama 5 tahun ini biasa sudah chipping. Tetapi ini masih full intact semuanya dan masih seperti baru, performanya juga masih mantap. Saya sudah bahas juga di tentang burr material, kekuatan dari nitrogen stainless steel. Nah, secara spesifik yang membedakan itu adalah pada bagian outer burr-nya. Burr yang menempel pada bagian bodinya.
Ini Nitro Blade ya. Nah, itu dia gerigi-geriginya dia single, masing-masing terpisah satu-satu. Oke, ini ya. Sedangkan pada Tiger Shark, nah ini agak gelap. Nah tuh, dia giginya lebih agresif. Ada 2. Oke, ada bagian atas dan bagian bawahnya. Sedangkan pada Hammerhead, ini dia seperti satu blok yang lebar-lebar. Nah, kalau menurut saya dari geometri burr, ya ini memang sudah jelas ya. Kalau Hammerhead ini memang awalnya itu didesain untuk bins Pacamara, tetapi kemudian di-tuning lagi supaya bisa dipakai universal. Kalau dari segi desain, ya kita bisa lihat memang si Tiger Shark ini sepertinya itu memang dari tahap awalnya itu mereka di cutting sampai 2 kali. Dan ini saya kasih lihat gambaran dari manual booknya supaya lebih jelas. Nah ini Tiger Shark dia di sini bagian sininya tajam dan sininya juga tajam gitu. Sedangkan pada Hammerhead ini dia masing-masing satu blok begini. Dan kalau menurut saya di Hammerhead ini ya ini kita belum bicara soal rasa ya. Tetapi kalau menurut saya dari geometrinya si Hammerhead ini, saya memang melihat bahwa Comandante itu dia pede dengan kualitas stainless steelnya. Karena menurut saya geometri Hammerhead ini kan dia satu blok besar-besar begini. Nah ini sebenarnya kalau misalkan kualitas burr-nya itu dia kurang baik ya. Nah, ini akan memberikan tekanan yang lebih besar daripada memang kalau misalkan bins kopinya itu dipotong sejak awal. Jadi saya melihat memang dengan berani membuat bentuk hammerhead seperti ini memang Comandante itu mereka percaya diri dengan kualitas burn-nya. Karena kalau misalkan kita pemotongannya besar-besar seperti ini ya, ini tentu tekanan burn-nya itu dia lebih besar. Kalau misalkan memang materialnya itu kurang baik, pasti ini akan cepat chipping. Apalagi meskipun memang ini didesain untuk bins Pacamara yang besar-besar, tetapi kita tahu sendiri kalau sudah sampai di tangan pengguna, itu sudah pasti dipakai ke segala macam bins, baik yang ultra light rose dan lain sebagainya. Jadi ini memang di desain Hammerhead ini kalau saya perhatikan, ini saya yakin memang Comandante ini dia pede dengan kualitas material burn-nya. Lalu kemudian untuk waktu grindingnya, Hammerhead itu paling cepat, kemudian diikuti dengan Nitro Blade, dan yang paling lama itu Tiger Shark. Sebenarnya dari Tiger Shark dan Nitro Blade ini waktu grindingnya itu relatif sama boleh dibilang, tetapi si Tiger Shark ini terkadang masih ada tersisa 1 atau 2 bins, tetapi itu nanti kalau kita lanjut grinding itu pasti habis, nggak tertinggal seperti di Easy Presso ZP6 saya. Jadi itulah yang membuat terkadang si Tiger Shark waktu grindingnya kadang-kadang lebih lama. Secara umum sih relatif sama. Lalu kemudian yang berikutnya dari aspek kenyamanan grindingnya. Kalau menurut saya sih boleh dibilang hampir sama lah semuanya. Tetapi dengan geometri burr seperti Tiger Shark ini dan juga seperti pada Hammerhead ini saya ambil baseline-nya dari si Nitro Blade ya, karena memang Nitro Blade ini kan yang pertama dan saya punya yang paling lama. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Nitro Blade pada Tiger Shark ini saya kerasa gitu, kalau apalagi kalau misalkan binsnya itu yang light banget, keras gitu ya, itu kerasa ada cengkeraman gigitannya gitu. Sedangkan kalau pada Hammerhead, nah ini kebalikannya, itu juga kerasa
begitu waktu kita grinding itu kerasa beansnya itu yang kegiling itu langsung seperti terkumpul termakan semua gitu. Nah itu tapi secara umum ya ini tetap boleh saya bilang sensasinya hampir sama lah, sama-sama semua Comandante gitu. Lalu sekarang kita masuk ke aspek rasa. Nah yang pertama dari Nitro Blade dulu. Kalau menurut saya ini khas di semua Comandante itu, tetapi dominan di Nitro Blade kalau menurut saya itu di rasa kompleksnya. Lalu juga dia acidity-nya boleh saya bilang bright. Kemudian untuk bodinya itu terkadang low, terkadang medium teksturnya. Lalu untuk aftertaste-nya juga dia short sampai medium, dan dia itu untuk sweetness-nya itu masih ada, tetapi itu masih di bawah si Hammerhead ya gitu. Dan kalau menurut saya kekurangannya si Nitro Blade ini adalah kalau misalkan suhu kopinya itu sudah mulai menurun gitu, mulai kondisi dingin. Nah itu acidity-nya itu dia mulai naik. Kalau menurut saya terkadang itu bahkan sampai harsh ya, agak kasar gitu. Sedangkan kalau Tiger Shark, nah ini memang ini grinder, menurut saya ini grinder clarity banget, clean, kemudian dia juga masih ada aspek kompleks, acidity-nya juga cukup bright, tapi bagus gitu ya, nggak kecut. Dan ini layering-nya ini, wow, ini menurut saya Tiger Shark itu memberikan dimensi rasa kopi yang banyak gitu. Dan kita tuh jelas banget gitu membedakan antara masing-masing dari notes-nya gitu. Dan juga aftertaste-nya ini dia smooth ya, smooth. Boleh saya bilang cukup panjang juga, tetap ada sweetness-nya. Wah, ini memang kalau rasa dari Tiger Shark ini memang favorit saya banget. Ini memang grinder yang clarity, tetapi tetap masih ada aspek kompleksnya, tetap masih memiliki bodinya. Sedangkan kalau Hammerhead, ini dia dominan di sweetness sama rasanya yang bulat. Jadi terus juga bodinya itu dia bagus, teksturnya bagus, kopinya ini, dan itu memang aftertaste-nya pun dia cenderung ke rasa sweet. Jadi ini kalau misalkan kopi-kopi yang memiliki notes seperti misalkan brown sugar gitu-gitu ya. Nah ini si Hammerhead ini dia bagus banget gitu. Kemudian dia juga untuk body menurut saya si Hammerhead ini dia paling mewah. Dan untuk Tiger Shark dan Hammerhead ini kalau misalkan kondisi kopinya itu sudah menurun suhunya, itu tetap masih clean gitu. Cuman memang kalau si Hammerhead ini dia mengarah ke sedikit bitterness, tetapi nggak sampai nggak nyaman gitu ya. Mungkin boleh saya bilang teksturnya dia jago, tetap dipertahankan. Sedangkan kalau si Tiger Shark ini meskipun sudah dingin, itu dia tetap clean, tetap acidity-nya itu dia nggak sampai kecut gitu ya. Jadi dua ini setelah kopinya menurun suhunya itu masih bagus, sedangkan Nitro Blade itu mulai agak kurang baik ya. Kemudian juga dari sisi subjektifnya, kalau misalkan ditanya yang mana yang akan saya pilih, kalau saya hanya boleh punya satu, itu saya akan pilih Nitro Blade. Kenapa? Karena secara dari segi kompleksitas, ini jadi ciri khas Comandante ya. Semua Comandante itu dia punya rasa kompleks gitu. Dia rasanya itu tidak monoton, tetapi kalau dari segi kompleksitas itu memang Nitro Blade ini memang rajanya. Tetapi begini,
terkadang kalau misalkan kita belum atur variabel seduh kita, memang nitroblade ini, misalkan kita seduhnya belum diperbaiki gitu ya, terkadang memang nitroblade ini mungkin dia bisa kalah dari beberapa brand modern yang sekarang ada. Tetapi kalau misalkan kita sudah bisa memainkan variabel seduhnya, nah inilah si Comandante Nitroblade ini dia mulai menunjukkan sisi menariknya. Jadi kenapa kalau misalkan cuma punya satu saya akan tetap memilih Nitroblade? Karena dengan Nitroblade ini kita akan dipaksa untuk belajar banyak. Kita akan dipaksa untuk memainkan variabel seduh kita. Oh, kalau misalkan kita suhunya segini rasanya jadi bagaimana, kita mainkan grind size segini rasanya jadi bagaimana. Kemudian juga dari agresivitas penuangan kita rasanya jadi bagaimana. Nah, inilah si Nitroblade ini yang akan memberikan kita pelajaran. Jadi ada grinder yang memang kalau menurut saya itu wah bagus lah, mau diapain juga bagus. Ya memang lagi-lagi memang semua tergantung binsnya. Tetapi dengan Nitroblade ini, inilah yang akan kalau misalkan kita mainkan variabelnya, itu aspek rasa akan lebih berubah-ubah. Jadi saya kalau memang tetap harus cuman memilih satu, saya akan memilih si Nitroblade. Tetapi kalau ditanya secara jujur, mana yang saya paling suka, karakternya itu jelas yang Tiger Shark. Tetapi karena dia terlalu jujur, dia terlalu clean, terlalu clarity, terkadang kalau misalkan kita salah beli beans gitu ya, ya kadang-kadang bukannya salah juga gitu, dia ada rasa yang kurang pasnya gitu ya. Nah ini nggak ada obatnya deh, langsung keluar semua rasanya di Tiger Shark ini. Nah itu, saking dia cleannya, saking dia clarity-nya, saking dia menonjolkan acidity-nya juga. Jadi kalau misalkan ada kopi-kopi yang kurang baik, keluar. Dan ini agak lucu ya. Kalau tadi memang misalkan saya bisa hanya harus memilih satu, itu saya akan memilih Nitroblade. Tetapi kalau dengan apa yang sudah saya jalani selama ini, setelah jadi home brewer, itu kurang lebih 7 tahun lebih ya. Ya mungkin 7 tahunan lebih ada. Jadi saya memulai jadi home brewer itu bahkan belum dari grinder seramik ya. Itu bahkan waktu saya mulai giling sendiri di rumah itu masih pakai grinder yang pakai blade yang puter gitu. Baru setelah itu beli grinder seramik, itu pun bukan yang bermerek, harganya 60 ribuan atau 40 ribuan gitu saya lupa. Kemudian baru saya setelah itu upgrade ke timer C1 baru yang C40 ini. Lalu juga pelajari dengan praktek dan teori segala macam. Nah, kalau misalkan dengan pengetahuan yang saya sudah miliki selama ini dan menjadi home brewer, saya akan memilih si Hammerhead ini. Karena terkadang kita itu minum kopi, ya kadang-kadang memang saya enjoy ya setiap prosesnya. Tetapi kadang-kadang kita juga nggak mau terlalu banyak mikir, punya beans baru, harus di set ulang, dipikirkan ulang variabel seduhnya. Kadang saya juga lagi pengen santai, nggak terlalu mau pikirkan sampai kayak gitu. Nah, inilah si Hammerhead. Ini memang saya bilang sesuai di review waktu saya bahas tentang Hammerhead, ini adalah grinder termudah gitu. 100% enak lah, asal jangan kopinya tuh jelek-jelek banget. Itu kekuatan dari si Hammerhead. Karena dia rasanya itu bukan butek ya. Ada grinder itu yang dia butek. Bukan, kalau Hammerhead ini dia tuh bulet. Rasanya tuh bulet. Dia kaya gitu rasanya dan dia menonjolkan sisi sweetness-nya. Siapa sih yang nggak suka sweetness, kan itu salah satu rasa favorit dari seorang manusia.
gitu. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran teman-teman semua. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.